Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara pernah tidak menunggu? Bukan menunggu di tempat tunggu dokter misalnya, bukan. Atau menunggu giliran nomor saudara di bank, bukan. Tapi menunggu dijemput, pernah enggak? Kalau saudara menunggu dijemput, saudara seringkali juga tidak tahu kadang-kadang kapan akan dijemputnya. Ya tahu kurang lebih jamnya lah. Ketika anak-anak akan dijemput oleh mobil jemputan untuk ke sekolah ataupun karyawan dijemput oleh kendaraan pabrik ataupun kendaraan kantor yang menjemput karyawan itu untuk berangkat ke kantor. Saudara tentu saja menunggu jemputan. Dan menunggu jemputan ini, ketika saudara menunggu jemputan ini, saudara tentu saja sudah siap. Tidak bisa yang jemput itu suruh nunggu, saudara belum siap. Nanti ya Pak, saya mau mandi dulu, saya mau berias dulu, saya mau siap-siap. Nggak bisa, saudara harus sudah siap. Sudah siap, jemputan datang, saudara berangkat. Ya kan begitu, itu kan wajar. Kalau saudara tahu kapan dijemputnya, tentu saudara bisa siap-siap agak sedikit lebih cocok dengan jam jemputannya. Tapi masalahnya kalau saudara tidak tahu kapan saudara dijemput. Dia hanya berpesan gini, oke, saya akan menjemputmu. Kapan? Nggak tahu. Jam berapa? Nggak tahu. Nah, tapi saudara akan dijemput. Nah itu rada repot itu. Saudara mau siap-siap sekarang, ditunggu-tunggu dia nggak jemput-jemput. Tapi saudara mau enak-enakan, tiba-tiba dia jemput. Serba salah. Siapakah dia ini? Yang kalau jemput nggak memberitahu jamnya. Nggak memberitahu waktunya, harinya, tanggalnya. Dia adalah kematian. Hari ini kita akan berbicara tentang bersiap diri dijemput oleh kematian. Bersiap diri untuk dijemput kematian. Siap dijemput kematian. Apakah saudara sudah siap? Tidak ada yang siap Pak Andri. Mana ada yang mau siap dijemput kematian? Saya beritahu pada saudara. Siap atau tidak siap, kita masing-masing ini pasti dijemput oleh kematian, sudah pasti itu. Kapan waktunya belum tahu. Bisa jadi yang lebih tua duluan. Tapi bisa juga yang lebih muda duluan. Jadi tidak tahu kapan kita akan dijemputnya. Masalahnya sekarang begini, sudah siapkah kita untuk dijemput oleh kematian? Kematian ini menjemput kita loh. Tidak sama dengan keberangkatan. Tidak sama dengan keberangkatan. Kalau keberangkatan kita tahu, kita akan berangkat naik bis, kita akan berangkat naik kereta api, kita akan berangkat naik pesawat. Jam berapa berangkatnya? Katakanlah 2 jam sebelum pesawat terbang atau sebelum masuk ke dalam pesawat terbang, saudara harus sudah ada di airport. Oke lah, 2 jam sebelum. Tapi kan saudara sudah tahu jamnya. Sehingga saudara nunggu di sana juga sudah tahu, nanti jam sekian akan boarding, masuk ke dalam pesawat. Lalu jam sekian kurang lebih akan berangkat, ya beda-beda detik lah, beda-beda 1-2 menit paling-paling. Tapi kira-kira jam, itu namanya keberangkatan. Kalau keberangkatan kita sudah tahu. Tapi kalau penjemputan, apalagi yang tidak diberitahukan waktunya, seperti yang namanya kematian, itu agak sulit memang. Saya ingin mengajak saudara membaca Mazmur. Mazmur 89 ayat 49. Mazmur 89 ayat 49. Mari. Mazmur 89 ayat 49. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Kematian itu adalah keniscayaan. Kematian itu adalah kepastian bagi semua orang yang pernah lahir. Apakah saudara ingin tidak mati? Apakah saudara ingin tidak pernah mati? Saya beritahu jalannya. Caranya adalah jangan pernah lahir. Kalau saudara tidak pernah lahir, maka saudara tidak akan pernah mati. Orang yang mati itu karena dia pernah lahir. Kematian adalah keniscayaan. Kematian adalah kepastian. Dan akhir-akhir ini, berita kematian di Indonesia sangat ngeri.
Sejak awal Maret 2020 sampai dengan kurang lebih tanggal kemarin ini, saya catat di sini 19 April 2020 diberitakan di TV, yang meninggal dunia karena virus corona COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 582 orang. Sekarang mungkin lebih. Malah berita yang saya dengar kemarin 585, udah nambah. Ini belum termasuk orang-orang yang meninggal dunia karena hal-hal lain, karena penyakit-penyakit lain. Belum termasuk orang-orang yang meninggal dunia karena kecelakaan dan lain-lain penyebabnya di Indonesia. 582 orang dari kurang lebih awal Maret lah, sampai pertengahan April. Berarti kurang lebih kalau dihitung-hitung 13 orang per hari. 13 orang per hari. Kalau dilihat di seluruh dunia, tanggal-tanggal kemarin, tanggal 18-an, 19-an, itu 163.000 yang meninggal dunia karena COVID-19 saja. Kira-kira 3.600 orang per hari di seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan ini kengerian yang luar biasa. Ini khusus COVID-19. Belum meninggal dunia karena yang lain-lain. Jadi akhir-akhir ini yang namanya kematian lebih sibuk bekerja. Jemput sana, jemput sini, jemput sana. Jemputannya banyak sekarang. Orderan jemputan kematian meningkat. Adakah dia akan menjemput saudara atau saya? Saudara mungkin bilang, oh jangan dulu Pak Adri. Saya masih banyak hal yang, ya memang orang umumnya nggak ada yang mau meninggal ya. Umumnya nggak ada orang yang mau meninggal. Kecuali yang orang putus asa ya. Utangnya sudah banyak sekali gitu. Terus dikejar-kejar orang. Udahlah daripada kayak gini meninggal aja, itu putus asa. Tapi yang normal-normal kalau bisa panjang umurnya. Banyak hal yang belum pasti dalam kehidupan kita manusia. Apa itu yang belum pasti? Kesuksesan. Belum pasti loh. Orang yang punya semangat buat sukses, orang yang berjuang buat sukses, belum tentu sukses. Kesuksesan belum pasti. Kebahagiaan belum pasti. Semua orang yang menikah inginnya bahagia. Apakah pernikahan itu setelah berusia 20 tahun ke atas bisa dikatakan bahagia? Wallahu alam. Sudah pakai bahasa asing saya. Kesehatan itu belum pasti. Kadang-kadang saudara sehat, kadang-kadang saudara bangun tidur sudah ngerasanya, wah, pinggang, punggung sakit. Kayaknya itu salah, saya ini salah bantal, yang disalahkan bantal. Padahal dia sakit sendiri. Kesehatan belum pasti. Yang belum pasti juga masih banyak hal. Semua serba belum pasti. Usaha saudara pasti sukses, belum pasti. Semua belum pasti. Tapi kematian adalah kepastian. Saudara tidak perlu mengupayakan, tidak perlu merencanakan, enggak perlu. Diam aja saudara, di hidup saudara. Pasti mati. Kepastian bagi seluruh manusia adalah kematian. Tidak bergantung siapa dia. Tidak bergantung tingkat ekonominya, mau kaya, mau miskin. Apakah dia itu adalah orang yang pendidikannya rendah ataupun dia yang gelarnya banyak, pendidikannya tinggi. Atau dia orang yang tidak terkenal atau orang yang sangat dikenal, semuanya akan masuk dalam kematian. Tidak peduli suku bangsa apa. Saudara kalau lihat sekarang berapa catatannya yang meninggal gara-gara COVID-19 di seluruh negeri. Wah, di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Semua bangsa dijemput semua sama kematian. Jumlahnya enggak sama. Tapi ada dua hal penting dalam kematian. Pertama adalah waktu. Kapan waktunya kematian itu datang menjemput kita? Kita tidak tahu. Yang kedua adalah caranya kematian. Caranya kematian ini juga kita tidak bisa pilih. Sekarang saya ingin tahu. Kalau sekarang saudara mikir sebentar. Saudara seandainya saudara boleh memilih. Kapan kira-kira saudara ingin mati? Coba, ayo saudara mikir dulu sebentar. Saudara mikir
Boleh milih, boleh milih, boleh milih. Kapan kira-kira saudara ingin mati? Apa hari ini, besok, atau tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau 30 tahun lagi, atau 100 tahun lagi, atau 1000 tahun lagi? Kapan kira-kira saudara mau milih mati? Berapapun lamanya saudara pilih, ke satu memang tidak bisa dipilih sebetulnya. Saudara tetap mati. Sekarang saya tanya pada saudara. Kedua nih, pertanyaan kedua. Pikir-pikir ya. Saudara ingin matinya dengan cara apa coba? Saudara ingin matinya mati tua? Mati tua tiba-tiba mati gitu aja? Atau saudara inginnya matinya melalui penyakit? Penyakitnya jangan penyakit yang bikin sakit Pak Andri. Kalau bisa penyakitnya itu ya jantung sedikit lah boleh. Nanti Pak nyet itu mati. Mau gimana cara saudara? Mau ketabrak truk? Matinya mau ketabrak rel kereta api? Nggak sengaja saudara main HP di rel kereta apinya lewat. Bukan di rel sebelah, di rel yang sama. Bles, amblas saudara. Atau saudara matinya nggak sengaja jatuh dari bangunan lantai 83. Jadi sempat melayang-layang dulu. Woi, buk, gitu. Atau mau gimana saudara matinya? Apapun juga yang saudara pilih caranya, tetap mati. Dan gawatnya ini kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih kapan kira-kira kita akan mati. Dan caranya bagaimana matinya. Saya ingin kembali mengajak saudara membaca Mazmur. Kita baca Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mari. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat ini mungkin sudah sering saudara baca. Dan saudara anggap betul kan? Coba saudara baca. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Iya ya benar juga ya. Kurang lebih segituan lah. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Iya juga ya. Hidup ini isinya cuma kesukaran, penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Rasanya cepat. Sudah hari Minggu lagi, sudah hari Minggu lagi, sudah hari Minggu lagi gitu. Meskipun kalau di rumah nganggur-nganggur lama gitu. Tapi kalau diinget-inget, kok cepet ya sudah Minggu lagi. Kok cepet ya gitu ya. Waktu itu memang dikatakan di sini berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau udah mati kan lenyap udah. Bahkan kalau sudah dikubur, digali lagi, sudah setulang-tulangnya juga kalau sudah bertahun-tahun udah nggak ada, tulangnya juga sudah nggak ada. Udah habis sama sekali. Ini kan sering saudara baca ayat ini kan? Tapi tahu nggak saudara, siapa yang menulis ayat ini? Kalau saudara buka di sana pada Mazmur 90 bagian awal, 90 Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Yang nulis ini Musa loh. Ternyata yang bicara bahwa waktu kita cuma 70 sampai 80 tahun, itu Musa. Dan Musa meninggalnya umur berapa? Kalau saudara buka ya, pada Ulangan 34, coba saya bacakan di sini Ulangan 34, ayat yang ke-7 dikatakan di sini, Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi Musa itu usianya berapa? 120 tahun. Padahal ketika dia nulis Mazmur 90 ini, dia memperkirakan ya paling-paling 80 tahun lah umurnya orang. Meleset total. Musa mengira umurnya cuma 80 tahunan termasuk Musa lah 90 tahun lah, 100 tahun lah. Ternyata dia 120 tahun. Dan lebih dari itu dikatakan Musa di situ masih sehat. Nggak tahu apa yang menyebabkan Musa meninggal dunia loh. Dikatakan di situ Musa masih sehat, matanya juga masih jelas, nggak pakai kacamata. Saudara pernah lihat gambar Musa pakai kacamata? Nggak pernah kan?
Saudara pernah lihat saya khotbah tidak pakai kacamata? Jarang kan? Kecuali kalau kacamata ini ketinggalan, baru itu. Khotbah nggak pakai kacamata, ayatnya ditebak-tebak gitu. Enggak. Pakai kacamata, karena matanya udah banyak ya kekurangan di situ. Musa nggak pakai kacamata, penglihatannya jelas, badannya sehat. Matinya umur berapa? 120 tahun. Musa tidak tahu kapan akhir dari kehidupannya di dunia ini dan bagaimana cara matinya. Sehingga kematian itu datang sebagai jemputan, bukan sebagai keberangkatan. Keberangkatan kita tahu jadwalnya. Jemputan, apalagi yang tidak diberitahu kapan jemputnya, ini yang susah. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap ketika dijemput oleh kematian? Sehingga Musa meminta kepada Tuhan untuk mengajari Musa menghitung hari menjelang dijemput oleh kematian. Ayat 12, coba Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa minta diajari apa? Menghitung hari-hari kami sedemikian. Menghitung hari ini bukan hari ini 1, besok 2, tanggal besok tanggal 3. Bukan begitu loh. Itu namanya bikin Tuhan itu sebagai guru matematika. Bukan. Menghitung hari-hari itu untuk menyadari betapa tinggal sedikit lagi, semakin hari semakin sedikit untuk segera dijemput oleh kematian. Jadi salah kalau nyanyi ketika saudara ulang tahun, pakai kue tart, pakai lilin, karena saking banyak umur saudara sudahan, lilinnya sudah nggak ada, jadi tinggal diganti 1 aja. Untuk mewakili umur saudara yang banyak itu. Terus nyanyi, panjang umurnya, panjang, salah. Harusnya sudah semakin pendek kuotanya. Kuota kita tuh tiap kali ulang tahun tuh jangan gembira. Yang gembira tuh orang-orang itu karena dia akan makan kue kita, betul nggak? Kitanya harus sadar, loh saya sudah nambah setahun lagi. Jangan mikir, waduh gue tambah tua, terus ke cermin, peot enggak ya, turun enggak ya pipi gue ya. Kulit saya belang enggak ya, dulunya mulus kok sekarang belang-belang ini ya. Kucing sebelah tetangga juga belang-belang, ini kok kayak kucing ini. Jangan mikir gitu. Mikirnya, loh waktu saya tuh tinggal sedikit Tuhan. Sebentar lagi ini penjemputnya datang loh. Penjemputnya namanya kematian. Kapan? Belum tahu. Siapkah kita untuk dijemput oleh kematian? Itu sebabnya Musa meminta pada Tuhan untuk ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang punya hati bijaksana adalah orang yang menghitung hari-hari sisa hidupnya. Bukan karena putus asa, bukan. Tapi karena sadar penuh, saya akan dijemput oleh kematian. Sudah siapkah saya? Kopernya sudah siap belum? Visanya? Ada orang yang menyiapkan ini kematian tuh nyiapkan apa? Peti matinya dia beli. Dia milih dulu peti matinya. Dia beli, bawa kurang, taruh di kamar. Sampai istrinya takut karena ada peti mati di kamar. Atau dia siap-siapkan dengan segala nanti kalau mati mau kayak gini, mau kayak gitu. Pakai bajunya ini, siapkan ini. Nanti yang khotbah suruh pendeta anu. Padahal pendeta itu duluan mati malahan. Kita nggak tahu kan. Siapkan beli tanah kuburan. Tanah kuburan sudah dipagerin. Udah dirapihkan. Dia yang merancang sendiri. Warna catnya dia yang milih. Kuburannya dia. Ukurannya, ngadepnya ke arah mana. Karena dia dulu lahirnya di Jumat Kliwon. Jadi harusnya ngadep mana-mana gitu ya. Bukan begitu, menyiapkan kematian itu adalah menyiapkan apakah saudara sudah siap belum untuk nanti, kalau saudara gini, kita mau berangkat ke
katakanlah United States of America atau Kanada. Sudah siap belum? Apa yang saudara persiapkan? Ya saudara siap paspor saudara, visa saudara. Saudara sudah siapkan pakaian di sana enggak? Di sana lagi musim dingin loh. Saudara bawanya apa ini? Baju musim panas, saudara bawa ke sana. Sampai di sana saudara kedinginan. Sampai di sana saudara terpaksa beli baju karena rasa udaranya dingin. Bukan gitu kan, siap-siap tuh, siap-siap untuk bajunya baju hangat karena di sana udaranya dingin. Di sana itu saudara tahu, oh di sana itu nanti bakal diperiksa visa saudara dan sebagainya. Saudara bisa enggak bahasa Inggris sedikit-sedikit, meskipun bahasa Inggrisnya Inggris Mojopahit kayak saya Inggris Mojopahit. Enggak apa-apa, yang penting orang Inggrisnya ngerti. Ngerti bahwa saya tidak bisa bahasa Inggris gitu maksudnya. Siap enggak saudara? Siap enggak saudara nanti setelah meninggal di sana tuh, setelah saudara dijemput kematian, di sana tuh saudara apa? Ngapain? Apa yang ditanya di sana? Sudah siap enggak saudara nanti di sana menghadapi satu hidup yang kekal? Hidup yang kekal cuma ada dua tempat. Apakah neraka, tempat penghukuman orang berdosa, atau di surga, tempat orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Udah siap enggak saudara? Nah kalau saudara mau masuk surga, saudara mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga, ya saudara bertobat sekarang, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Belajar firman Tuhan, pahami rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Nah itu namanya siap-siap untuk dijemput oleh kematian. Jangan nanti setelah kematian sudah di depan saudara nih. Sudah tinggal berapa detik lagi kematian, sudah datang kematian, sudah kelihatan di depan saudara. Saudara lagi tidur di ranjang rumah sakit, kematian sudah di depan saudara. Ayo, berangkat yuk. Kematian sudah begitu. Saudara di sini baru, aduh jangan. Aduh Tuhan, tolong saya Tuhan. Panggil pendeta suruh doain saya. Aduh ini. Itu orang meninggalnya itu juga mencicil. Matanya tuh nggak mau berangkat soalnya. Tapi kematian nggak bisa nunggu. Tetap kamu harus berangkat sekarang nih. Udah jamnya. Kematian tuh nggak pernah terlambat loh. Selalu tepat pada waktunya. Waktunya kita harus meninggal dunia, ya kita meninggal dunia di situ. Karena kematian itu keputusan Allah. Tidak ada yang bisa menggeser keputusan Allah. Kematian. Hari ini juga, jam ini. Saudara meskipun sehat walafiat juga. Bisa saja saudara mati lagi jalan. Jalannya di pinggir jalan loh, nggak di tengah jalan. Kok tengah jalan ditabrak truk ya. Pinggir jalan. Nggak taunya dari bangunan lantai atas itu. Ada bagiannya yang entah kenapa kegeser, roboh. Melayang, saudara jalan di bawahnya. Bruk aja. Orang lain nggak ada satupun yang kena saudara sendirian. Ketimpa bongkahan yang jatuh dari lantai 20 misalnya. Mungkin bongkahan itu terjun dari lantai 20 karena bongkahan itu mau bunuh diri. Tapi dia nimpa saudara, ikut mati bersama dengan bongkahan batu. Kematian itu pasti datang menjemput. Nah kalau saudara sudah tahu, oh nantinya saya ingin masuk surga. Cari jalan ke surga. Mana jalan ke surga? Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain menuju surga. Oh, Pak Andri kan pendeta, tentu saja ngomongnya begitu. Saudara nggak percaya, silahkan. Nanti saudara mati, setelah kematian saudara tidak nemu jalan ke surga. Baru saudara ingat, oh iya benar ya kata pendeta Andri. Nanti kan gitu. Tapi ya sudah terlambat. Saudara nggak bisa balik lagi. Percaya sekarang, kalau nggak percaya sudah. Oh bukan saya yang rugi. Kalau saudara tidak percaya, apa saya rugi? Nggak rugi. Yang rugi adalah saudara yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang memindahkan kita untuk tujuan neraka menjadi tujuan surga. Oleh darahnya yang kudus di atas kayu salib. Percaya Yesus, jalani firman Tuhan Yesus, saudara siap untuk kematian. Saya sudah percaya Yesus Pak Andri. Puji Tuhan saya percaya Yesus. Tapi kalau hidup saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan Yesus, sama saja. Saudara percaya Tuhan Yesus tidak ada gunanya kalau saudara tidak jalani firman Tuhan.
Persiapkan hidup saudara. Hitung hari-hari saudara yang tinggal sedikit. Untuk apa? Untuk bertobat. Mulai mengikut Yesus, menjalani firman Tuhan Yesus dengan serius. Gak main-main. Dengan serius. Jangan saudara enak-enakan sekarang. Nonton video khotbah, pakai piyama, pakai celana pendek, ya kan? Belum mandi, belum apa. Coba kalau ke gereja, rapi, ya kan? Sekarang kan enak-enakan gitu. Ya boleh sih, gak apa-apa. Tapi hati saudara nyembah Tuhan gak? Hati saudara terbuka enggak untuk firman Tuhan? Sadar enggak saudara? Berhenti melakukan dosa. Berhenti hidup dalam dosa. Dosa apapun juga. Dosa itu akan membawa saudara ke dalam neraka. Sekarang waktunya bertobat. Bukan nanti. Efesus 5 ayat 15-17. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tadi dikatakan Musa menghitung hari-hari menjelang penjemputan kematian. Nah, menghitung hari-hari itu akan membuat kita hidup dalam kearifan. Ayat 15 mengatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatikan dengan saksama itu berarti memperhatikan banget, sangat. Bagaimana kamu hidup. Yang harus diperhatikan itu bukan baju saudara. Rapi enggak ya baju saudara? Yang harus diperhatikan itu bukan angka di timbangan badan saudara, turun atau naik ya. Yang harus diperhatikan bukan berapa banyak ya surat tanah punya saya, berapa banyak ya emas simpanan berlian saya. Bukan, yang harus diperhatikan itu dikatakan di sini pada ayat 15 itu jelas loh. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana saudara menjalankan hidup. Bagaimana saudara menjalankan waktu-waktu saudara, detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun di dalam hidup saudara. Bagaimana saudara mengisinya? Kalau malam hari itu ya, saudara mau tidur, saudara doa kan? Kadang-kadang doa benar-benar, kadang-kadang doa sambil ketiduran kan? Jangan ketiduran. Selesai doa saudara renungkan begini loh. Hari ini, apa ya yang saya lakukan dalam hidup saya? Apakah setiap bagian, setiap hal yang saya lakukan pada hari ini dalam hidup saya, bisa tidak saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Kalau ada yang saudara, aduh Tuhan, iya tadi siang itu saya tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Aduh Tuhan ampuni saya kesel sekali sama istri saya, terus saya tempeleng dia. Aduh saya nggak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Segera saudara minta ampun malam itu. Sebelum tidur, jangan-jangan saudara tidur, saudara langsung berangkat dijemput loh. Minta ampun dan saudara bertobat. Peluk istri saudara, cium istri saudara. Biarin dia bingung juga, kenapa tadi siang mukul sekarang kok nyium-nyium, ini ada maksud apa ini, biarin. Minta ampun. Minta maaf, bertobat. Itu namanya mengevaluasi diri. Itu memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Itu namanya menghitung hari. Kalau kita menghitung hari, kita akan membuat hidup kita di dalam kearifan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara tahu orang bebal enggak? Orang bebal ini bukan orang bodoh loh. Orang bebal kadang-kadang malah jenius pinter. Bebal itu keras hati, keras kepala. Sudah diomongi firman Tuhan berkali-kali, berhenti ngerokok, masih ngerokok juga, itu bebal. Yang ngerokok-ngerokok. Saya bicara lewat video ini, mengatakan bebal,
Kalau sudah diomongi jangan rokok, jangan, udah dikasih contoh begini, kasih nasihat begini, dokter ngomong gini, pendeta ngomong, jangan rokok, berhenti. Nggak mau berhenti juga. Itu namanya, nah saudara bilang sendiri barusan. Bebal. Sudah diomongi jangan membuang waktu kita untuk berbuat dosa. Tapi masih tetap rajin berbuat dosa. Aduh ampun deh. Bebal itu namanya. Saudara mungkin orang pinter, jenius. Nilai saudara waktu kuliah dulu A+, plus. Wah banyak sekali plusnya. A semua. Jenius saudara. Tapi bebal, keras kepala. Diomongi firman Tuhan juga enggak berubah-berubah. Sudah berapa tahun saudara jadi Kristen? Kok enggak berubah-berubah sampai hari ini? Masih ngomong kasar. Masih perbuatannya buruk. Masih nipu orang, masih jahati orang, masih punya pikiran yang buruk, masih suka gosip, masih suka fitnah orang. Kapan mau bertobatnya, Bung? Aduh, ini sudah hampir dijemput loh oleh kematian. Kok masih belum siap-siap juga? Aduh. Mama saya dulu suka marah loh. Kalau saya mau dijemput oleh om saya jemput, mau ngajak saya nonton tinju. Dulu tuh saya seneng sekali, sampai sekarang juga masih seneng. Nonton tinju. Di Malang, di Surabaya. Apalagi kalau pemain tinjunya itu favorit saya. Ya, dulu ada Wongso Suseno, saudara tahu ya. Kalau yang suka tinju pasti tahu. Itu orang Malang, tuh arek Malang itu. Saya mau dijemput oleh om saya nonton tinju. Dan sayanya masih leyeh-leyeh. Belum siap. Tiduran dulu, memperpanjang badan saya dulu di atas tempat tidur. Mama saya marah. Jadi ini sebentar lagi om kamu datang. Udah bagus om kamu mau ngajak kamu nonton tinju. Kamunya kayak gini. Dimarahi. Karena apa? Belum siap. Saya cepet-cepet ganti baju. Cepet-cepet siap-siap nungguin om saya. Dan zaman dulu kalau nunggu itu belum ada mainan HP. Kalau sekarang kan mainan HP. Kalau dulu nunggu tuh gangguin kakak saya. Kakak saya perempuan tuh lagi kerja, lagi gangguin sama saya. Nah itu sambil nunggu hobinya gitu. Jadi ada hiburannya juga. Dan itu adalah nunggu jemputan. Sekarang ini yang ngomelin bukan mama saya. Yang ngomelin saudara dan saya, ini bukan mama saya. Yang ngomelin itu firman Tuhan. Ayo siapkan dirimu untuk dijemput oleh kematian. Caranya kita nggak tahu, waktunya kita belum tahu. Tapi sudah pasti. Hiduplah sebagai orang-orang yang arif. Artinya hidup dengan cara bijaksana. Seperti tadi dikatakan pada Mazmur 90 ayat 12 tadi. Menghitung hari supaya memperoleh hati yang bijaksana. Hidup dengan cara bijaksana. Hidup dengan kearifan itu hidup dengan cara bijaksana. Yaitu tentang bagaimana kita menggunakan kuota waktu kita yang tersisa. Waktu kita ini makin lama makin habis loh. Tiap hari kita juga belajar itu. Handphone kita, ya, gadget kita, kalau kita pakai, itu lama-kelamaan kelistrikannya makin hari makin lama makin habis. Sebentar lagi harus dicas lagi karena apa? Baterainya sudah habis. Kalau habis sama sekali, smartphone saudara tidak smart lagi. Smartphone itu jadi smart itu karena apa? Karena ada listriknya. Kalau nggak ada listriknya, baterainya habis, nggak smart. Mungkin dumb phone. Benar ya, dumb phone, benar nggak ya? Saudara punya smartphone berapa? 1, 2. Mungkin saudara punya 7 atau 8 dumb phone di gudang saudara, sudah bulukan, udah karatan, udah nggak smart lagi. Kita juga sama, umur kita tuh kuotanya makin lama makin habis. Sehingga kita tuh harus sadar bagaimana menggunakannya, karena kita tidak pernah tahu berapa lama sisa waktunya. Loh kalau baterai gampang loh, baterai HP itu gampang. Tinggal saudara lihat tinggal berapa strip, itu kalau pakai strip-stripan.
Kalau dihitung persennya tinggal berapa persen? Wah tinggal 15% lagi, pasti kelabakan lah, kita udah tinggal 15% kelabakan. Apalagi tinggal 5%, kelabakan saudara, waduh tinggal 5%, cari casan gitu kan. Tapi kalau sisa kuota waktu kita, itu tidak pernah tahu. Berapa sisa waktu kita, kuota umur kita tinggal berapa, nggak ada yang tahu. Mazmur 39 ayat 5. Saudara beri tanda dulu, Efesus 5 ayat 15-17 tadi. Mazmur 39 ayat 5. Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini yang ngomong ayat 1, Daud. Daud itu kekasih Tuhan. Hubungannya Daud itu sangat dekat dengan Tuhan. Luar biasa. Daud itu kekasih Tuhan. Sangat disayang oleh Tuhan. Tapi dia juga tidak tahu sisa kuota waktunya dia tinggal berapa. Sisa kuota umurnya dia tinggal berapa. Gak tahu. Ya Tuhan, ayat 5. Beritahukanlah kepadaku ajalku. Ini bukan Daud putus asa, bukan. Tapi Daud tuh pengen tahu sampai kapan sih saya ini masih hidup sampai kapan. Dan apa batas umurku. Kalau saudara jalan, saudara tanya kepada orang, di mana ya toko anu? Orang yang di pinggir jalan menjawab, itu loh, di depan itu loh. Kelihatan kan ada truk warnanya merah. Nah itu persis di tempat truk itu parkir. Jadi saudara tahu, saudara jalannya berapa jauh nih ke sana. Kalau jauh sekali, saudara mungkin ya naik ojek sepeda motor. Kalau nggak terlalu jauh, ojek sepeda motor nggak ada ya, saudara naik ojek gendong gitu, minta digendong orang, dibayar orang itu. Tapi kan tahu, sampai di truk warna merah. Sekarang kalau umur saudara tahu kira-kira sampai mana ya batas umur waktu saudara? Batas umur saudara sampai di mana? Seperti Daud bertanya di sini, apa batas umurku? Sampai di mana? Saya tahu ada batasnya, tapi batasnya di mana? Kalau saudara naik kapal laut, di tengah lautan, saudara hampir melihat di mana-mana laut semua. Air semua kayak nggak ada batasnya. Saya pernah berada di kapal laut menuju Makassar. Di Masalembo, di lautan Masalembo di situ, dulu Tampomas 2 tenggelam. Untung saya bukan naik Tampomas 2. Saya lihat di tengah laut tuh, lautan semua. Air semua, nggak ada batas, nggak ada pulau, nggak ada apa-apa loh di situ. Jadi kalau tenggelam di situ memang susah mau berenang kemana coba. Meskipun orang yang jago berenang juga. Karena nggak kelihatan batasnya. Seolah-olah nggak ada batasnya. Kalau umur kita nggak lihat batasnya tapi kita sadar pasti ada batasnya. Sampai di mana batasnya? Pak Andri ini kalau khotbah nakut-nakutin, khotbah kok tentang kematian ini, nggak seneng kalau khotbah tentang kematian. Loh, tapi ini faktanya. Saudara kalau tidak dinyatakan fakta begini, kapan saudara akan hidup di dalam kearifan? Hidup dengan cara bijaksana. Menjalani sisa waktu yang ada. Daud bilang di sini, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Supaya aku sadar Tuhan, bahwa aku ini fana. Artinya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Orang yang menikah seringkali berjanji sampai maut memisahkan kita. Belum maut memisahkan, mereka sudah pisah sendiri. Tapi betul loh, sampai maut memisahkan. Sebab itu batas waktu di dunia. Nah di surga gimana? Apakah ada orang yang terikat pernikahan? Alkitab mengajarkan tidak ada ikatan pernikahan di surga. Karena surga itu bukan seperti di dunia jasmani. Tapi itu nanti kapan-kapan kita belajar itu.
Kalau kita kembali ke Efesus 5. Efesus 5 ayat 17 mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya, oleh sebab itu jangan sampai kamu bodoh. Kamu harusnya menjadi orang lawannya bodoh apa? Pintar. Betul. Beberapa saudara sudah ngomong tadi barusan, saya dengar dari sini. Pintar. Jangan bodoh, tapi pintar. Siapakah orang yang bodoh dan siapakah orang yang pintar? Ayat 17 mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya yang singkat ini, itu adalah orang yang pintar. Orang yang arif, orang yang hidup dengan cara yang bijaksana. Siapakah orang bodoh? Orang bodoh itu adalah orang yang dikatakan ayat 17 tidak mengerti kehendak Tuhan untuk kehidupannya yang singkat ini. Saudara bodoh atau pintar? Saudara mengerti kehendak Tuhan untuk hidup saudara yang singkat atau tidak? Waduh Pak Andri, saya ini ijazahnya sarjana itu sudah numpuk-numpuk. S1, S2, S3, wah banyak sekali ijazah saya. Saya ini orang pintar loh. Tapi mengerti kehendak Tuhan atas hidup saudara enggak? Tidak mengerti, mulai sekarang belajar. Mumpung masih hidup. Ayo mulai sekarang belajar. Enggak ada orang mati yang belajar. Orang yang masih hidup nih loh belajar. Makanya saudara kalau mau belajar ya, belajar bahasa Inggris, belajar masak, belajar kursus kursus ini selalu ditanya nama. Catat. Alamat, catat. Nomor HP, catat. Tanggal lahir, catat. Enggak ada yang ditanya, kamu masih hidup atau sudah mati? Enggak ada. Sebab orang yang daftar belajar itu pasti masih hidup. Mumpung saudara masih hidup, yuk belajar. Belajar firman Tuhan. Belajar mengerti kehendak Allah. Kalau saudara belum ngerti, tanya dong. Allah itu Bapa kita kok, tinggal tanya. Doa, berlutut. Bapa di surga, apa yang kau kehendaki untuk hidupku yang singkat dan semakin singkat ini? Kalau sudah doa tanya begitu, jangan ngomong sendiri. Oh pasti Tuhan maunya gini. Jangan, diam. Diam dengarkan firman Tuhan. Nanti saudara akan dapat, oh Tuhan mau supaya kamu itu bertobat. Tuhan mau supaya kamu itu mulai sekarang jalani firman Tuhan secara serius. Tuhan mau supaya kamu itu mengabarkan Injil. Tuhan mau supaya kamu itu jadi saksi Tuhan, saksi kerajaan Allah. Harusnya kita tuh sedang sibuk melayani Tuhan ketika jemputan kematian itu datang. Jangan jemputan kematian itu datang pada saat kita lagi sibuk berdosa, lagi asik-asiknya berbuat dosa, asik berbuat dosa. Kematian datang, wah, amsyong deh, cilaka 12. Cilaka kenapa kok 12 ya? Karena 11 itu adalah angka indah, jadi 12 saja. Saudara nggak tahu 11 angka indah itu kenapa, tanya sama temennya. Kita harus tahu apa kehendak Tuhan untuk hidup kita ini loh. Saya pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi keinginanmu untuk hidupku? Jadilah hambaku, kata Tuhan. Ajari semua orang untuk menjadi muridku. Kamu harus menjadi seorang hamba Tuhan, harus menjadi seorang pendeta. Saya dulu bukan pendeta loh. Gak ada satupun bayi yang lahirnya pendeta gitu. Begitu lahir pendeta, gak ada. Saya hidupnya gak karuan. Hidup saya isi dengan pemberontakan kepada orang tua saya, kepada Tuhan, pada semua. Hidup saya kacau. Mama saya berdoa 20 tahun lebih untuk supaya saya bertobat. Doa mama saya itu yang membuat saya akhirnya dijamah Tuhan dan klepek. Saya bertobat dan saya menyerahkan diri Tuhan, apa yang menjadi rencanamu untuk hidupku.
Tuhan mau supaya saya melawan arus dunia untuk memberikan pengajaran firman Tuhan yang benar. Itu sebabnya semua khotbah saya direkam. Dari tahun 1995 sampai pada hari ini, semua khotbah saya direkam dan saudara boleh dengarkan semua khotbah saya. Tidak ada satupun khotbah yang saya ulang. Saudara boleh dengar. Karena khotbah itu kenapa direkam? Karena untuk didengarkan oleh orang-orang banyak yang mungkin hari itu tidak hadir di situ. Dan oleh orang-orang generasi berikutnya ketika saya sudah dijemput oleh kematian. Pada saat nanti saya dijemput oleh kematian, saudara masih bisa melihat video ini. Dan video ini masih berbicara kuat pada saudara untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, mempersiapkan kematian saudara. Mari saya ajak saudara membaca berikutnya ini, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan saudara, bagaimana caranya kematian itu menjemput kita. Tadi kan waktunya, sekarang cara menjemputnya. Apakah sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus, kita akan memasuki kematian dengan cara yang baik? Karena saya sudah beriman pada Tuhan Yesus, maka saya akan memasuki kematian dengan cara yang enak gitu. Cara yang baik, cara yang indah. Apakah karena saya seorang pendeta, saya akan mati dengan terhormat? Atau mestinya begitu loh, pendeta masa mati enggak terhormat? Harusnya terhormat. Apakah ketika nanti kematian datang itu kita tidak harus mengalami penderitaan? Kan saya orang beriman pada Tuhan Yesus, masa mau mati aja menderita? Apakah begitu? Mari kita baca Matius 10 ayat 1 sampai 4. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid Yesus ini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Termasuk Yudas loh. Dia beriman kepada Yesus. Kalau enggak dia enggak mungkin ngikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Akhirnya dia berkhianat, betul. Tapi dia percaya pada Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Pada ayat 1 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Diberi kuasa. Sudah mereka beriman pada Tuhan Yesus, mereka diberi kuasa. Bahkan mereka dijadikan rasul-rasul Kristus. Jabatan yang terhormat lebih dari pendeta. Rasul. Luar biasa. Tapi kita lihat bagaimana cara kematian ke-12 murid Tuhan Yesus ini. Semuanya sangat tragis. Kecuali Yohanes. Petrus di Roma. Dia disalib dengan kepala di bawah. Kenapa dia di bawah kepalanya? Karena dia minta, jangan sampai dia disalib sama seperti Tuhan Yesus disalib. Saya tidak pantas untuk disalibkan sama seperti Tuhan Yesus. Saya lebih baik kepalanya di bawah. Andreas di Patras Yunani. Dia disalib dengan salib berbentuk X. Tanda silang X. Lalu dicambuk oleh 7 tentara. Dan saat itu dia masih hidup. Dan selama 2 hari tidak diberi makan, tidak diberi minum, dia disiksa. Tapi selama 2 hari itu dia berkhotbah terus sambil disalib. Bentuknya silang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dicambuk, disiksa. Khotbah terus dia. Khotbah untuk siapa? Enggak ada murid-muridnya Andreas ada di sana. Yang ada adalah orang-orang yang menyiksa dia. Dia berkhotbah untuk orang-orang yang menyiksa dia. Sambil terikat pada salib. Sampai akhirnya dia mati. Yakobus, anak Zebedius. Tahun 44 Masehi. Dicatat oleh Kisah Para Rasul 12. Ayat 1 dan 2. Dibunuh dengan pedang, yaitu dipenggal oleh perintah Herodes.
Sebelum dia dipenggal, dia berkhotbah terus sampai kepalanya lepas dari lehernya. Baru dia berhenti berkhotbah. Ini adalah orang-orang terhormat itu, murid-murid Kristus, rasul-rasul yang mendapatkan kuasa dari Tuhan. Pertanyaannya, di mana Tuhan? Kok tidak menolong rasul-rasulnya? Di mana Tuhan kok membiarkan rasul-rasulnya menderita karena berita Injil? Mereka ini bukan karena bersalah, bukan karena nyopet, nyolong, atau berbuat hal-hal yang dosa, bukan. Mereka itu diperlakukan dengan kasar dan jahat, bahkan dibunuh karena mereka menyampaikan kabar baik, berita Injil yang menyelamatkan banyak orang. Yohanes, anak Zebedeus, tahun 96 Masehi, dimasukkan ke dalam kuali berisi minyak mendidih. Tapi mujizat Tuhan terjadi, Yohanes selamat. Lalu dia dibuang ke Pulau Patmos untuk bekerja paksa di tambang batu bara di sana. Kenapa Tuhan menyelamatkan Yohanes, anak Zebedeus, dari kuali berisi minyak mendidih? Karena Tuhan mau memberikan wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Sehingga ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, Tuhan menunjukkan wahyu. Tuhan menunjukkan revelation dan Yohanes menuliskannya sebagai kitab wahyu. Setelah dia dibebaskan dari Pulau Patmos, dia meninggal dalam usia lanjut di Edessa, Turki. Hanya Yohanes yang meninggalnya ya rapih lah. Dikubur benar-benar sopan, mati tua. Hanya Yohanes satu yang nulis Injil Yohanes tuh. Filipus tahun 54 Masehi. Dia disalib terbalik dan tetap berkhotbah saat dia disalib itu sampai kematiannya. Bartolomeus atau dengan nama lain Nathanael di Armenia, Turki. Setelah Bartolomeus ini membawa raja Armenia bernama Polemus menjadi Kristen. Ini membuat Astiages, saudara Polemus, marah. Lalu menangkap dan menghukum Bartolomeus dengan menguliti Bartolomeus hidup-hidup. Caranya gimana? Tubuhnya itu dipukul, dicambuk, pakai cambuk yang ujungnya ada kaitnya. Sehingga kulitnya lama-lama tercabik dan akhirnya kulitnya habis, darah keluar semua dan kehabisan darah Bartolomeus meninggal dunia. Ini cara Tuhan membuat orang-orang pilihannya meninggal dunia. Thomas yang pernah mencucukkan jarinya, yang disuruh oleh Tuhan Yesus mencucukkan jarinya di dalam lukanya Tuhan Yesus. Tahun 52 Masehi dilemparkan ke dalam perapian. Tetapi karena masih hidup, dia dikeluarkan dari perapian, dia ditikam tombak di Coromandel, India Timur. Di sana dia mendirikan gereja Santo Thomas. Saat menjalankan misinya untuk mendirikan gereja Tuhan itu, gerejanya akhirnya berdiri dengan nama Santo Thomas. Tapi dia ditikam tombak. Matius, penulis Injil Matius, tahun 70 Masehi, sewaktu sedang mengajar sekelompok orang Kristen di Naddafar, Ethiopia. Dia ditangkap atas perintah Raja Hitakus. Lalu tangan dan kakinya dipasak ke tanah dan kepalanya dipenggal. Itu Matius. Gak ada yang matinya itu baik-baik kecuali Yohanes. Gak ada yang matinya itu normal. Matinya itu seneng, enak, gak ada. Semuanya itu mati di dalam penderitaan, penyiksaan. Mati seperti orang yang tidak ada harganya, padahal mereka itu rasul. Yakobus, anak Alfeus, ini saudara sepupunya Yesus, jadi muridnya Yesus. Meninggal sebagai martir di Persia, gak terlalu banyak berita tentang Yakobus anak Alfeus ini. Tadeus, setelah kejatuhan Yerusalem, tahun 70 Masehi, Tadeus ini pindah ke Syria. Dia dirajam sampai mati di kota Edessa, Syria. Simon orang Zelot, dia menginjil bersama Tadeus, dia juga dirajam sampai mati di Edessa, Syria. Yudas Iskariot, tahun 29 Masehi. Matius 27 ayat 5 mengatakan,
Yudas ini menggantung diri setelah dia menyesal telah menjual Yesus. Dia mati menggantung diri. Markus, penulis Injil Markus, mati di Alexandria di Mesir. Setelah badannya hidup-hidup diseret oleh kereta kuda di sepanjang jalan-jalan kota Alexandria yang penuh dengan batu. Jalannya itu penuh dengan batu, bukan jalan aspal licin gitu, enggak. Badannya diseret oleh kereta kuda dan mati pada waktu itu. Lukas, Dr. Lukas, tabib Lukas, penulis Injil Lukas, mati digantung di sebuah pohon zaitun di Yunani setelah dia selesai berkhotbah. Dia selesai berkhotbah dengan jemaatnya di sana, dia ditangkap, digantung di pohon zaitun di Yunani. Ini masih mending dibandingkan dengan yang lain penderitaannya. Yudas, saudara Yesus. Yudas, penulis surat Yudas, saudara Yesus. Penulis surat Yudas mati dengan cara dihujani panah. Dipanah bukan dari jarak jauh. Kalau jarak jauh bisa luput panahnya. Ini enggak, dari jarak dekat dipanahi, juret, mati dia. Matias ini adalah orang yang menggantikan Yudas Iskariot. Saudara bisa baca pada Kisah Para Rasul pasal 1. Matias di Yerusalem, dia mati karena dirajam batu. Lalu kepalanya dipenggal. Barnabas, ini bekas partnernya Rasul Paulus, mati dirajam batu di Salonika. Yakobus, saudara Yesus, penulis surat Yakobus, tahun 62 Masehi di Yerusalem, dilemparkan dari menara Bait Allah bagian tenggara. Menara Bait Allah bagian tenggara ini tempat di mana Yesus pernah dicobai oleh iblis. Yakobus dilemparkan dari sana, tinggi menara itu lebih dari 30 meter. Tapi dia tidak mati. Lalu sampai di bawah, dalam kondisi dia sudah di bawah, dia dipukuli dengan gada sampai mati. Rasul Paulus tahun 67 Masehi di Roma, dia disiksa. Rasul Paulus ini mengalami siksaan paling lama di antara semua rasul. Siksaan bui penjara paling lama di antara semua rasul. Dia disiksa, kemudian dipenggal oleh Kaisar Nero yang sakit jiwa. Saudara lihat di sini. Kita tidak mengetahui apakah kematian itu akan menjemput kita melalui usia lanjut, penyakit, kecelakaan, mungkin juga ada yang membunuh kita. Mungkin ada yang membuat kita menjadi martir, orang yang mati karena membela nama Kristus, membela Injil kerajaan Allah. Kita tidak mengetahui bagaimana kematian caranya menjemput kita. Itu tidak penting. Yang lebih penting adalah apakah kita sudah siap ketika dijemput? Apakah kita sudah siap ketika nanti kita dijemput oleh kematian? Apakah saudara sudah siap ketika nanti dijemput oleh kematian? Amin, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami tergetar mengetahui kematian para rasul. Siapakah kami ya Bapa? Kami tidak lebih baik dari para rasul. Kami tidak lebih hebat dibandingin para rasul. Jika para rasul itu mati dalam cara yang tragis, maka kami pun harus siap untuk dijemput kematian dengan cara tragis ataupun dengan cara apapun. Jika para rasul tidak mau menyangkal Yesus sampai pada saat kematian menjemput, maka tolong kami ya Bapa, untuk kami tidak menyangkal Tuhan Yesus sampai kematian menjemput kami. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya, Tuhan tolong. Agar kami membiarkan diri kami dijemput oleh kematian, menyerah kepada Tuhan, karena percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan manusia. Tolong kami mempersiapkan diri ya Bapak.
menghitung waktu-waktu hari-hari kami yang tersisa ini. Agar kami benar-benar dipersiapkan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan untuk siap dijemput kapanpun oleh kematian dengan cara bagaimanapun juga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan Bapa di dalam surga, kami serahkan kondisi Indonesia, kota Bandung saat ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, segera pulihkan negeri kami, segera pulihkan kota kami. Beri keamanan dan kesehatan kembali. Lindungilah gerejamu Tuhan, lindungilah kami semua dari rencana jahat dan usaha jahat manusia yang akhir-akhir ini semakin banyak orang yang terjun di dalam dunia kriminal. Tuhan lindungi kami. Tuhan tolong pulihkan segera. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita sampai pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, membawa kita masuk ke dalam surga yang mulia, yang indah, yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus hidup selamanya di sana. Terpuji nama Allah. Terjadilah semua ini karena kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.